Atau mungkin juga sebenarnya orang takut untuk keluar rumah karena virus corona. Tips aku kalau kalian masaknya gagal kayak gini, ayamnya iris kasar aja ya guys. Mensen alleen maar 5, maar ik denk ook over de coronavirus. Hai guys, welcome back to my channel with Minanda. Buat kalian yang belum kenal siapa aku, baru pertama kali lihat, silahkan klik dulu link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan untuk yang belum subscribe, tolong banget teman-teman subscribe dulu, karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku untuk terus rajin membuat vlog biar konsisten gitu ya. Teman-teman, ini adalah vlog hari Senin dan spesialnya hari Senin ini adalah orderannya tidak banyak teman-teman, karena beberapa orang sakit, terus cuaca di luar juga lagi nggak enak, atau mungkin juga sebenarnya orang takut untuk keluar rumah karena virus corona, aku nggak tahu ya. Tapi memang karena udah ada yang terdampak corona juga di Belanda, jadi kita lebih harus waspada gitu guys. So pesanan hari ini cuma 5 porsi aja, dan termasuk untuk aku dan Dennis jadi 7 porsi teman-teman. But it's okay, nggak apa-apa. Karena memang tujuan awalnya aku bukan benar-benar mencari keuntungan, tapi memang untuk for fun, kayak untuk senang-senang aja masakin tetangga. Jadi sekarang aku waktunya tuh bisa lebih fokus untuk menyiapkan. Kayak kemarin ada yang sempat request katanya videoin dong gimana pas motong-motongnya sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu guys. So aku bakal mulai siapin sekarang, mulai motong-motong. Ini sayurannya aku udah punya, dan menu yang akan aku buat kali ini adalah capcay ayam. Jadi aku dan Dennis memang vegetarian, kita nggak makan pakai ayam. Jadi nanti kita bikin dulu capcaynya yang nggak pakai ayam. Nah ayamnya aku mau pisah dan aku masukin terakhir. Jadi sekali masak bisa dapet 2 capcay. Sama aku bikin tofu cake atau tahu kukus kali ya bahasa Indonesianya, itu tahu kukus guys. Bahan-bahannya udah ada di sini, dan tadi kan aku baru beli ayamnya ya sama tahunya. Yang aneh adalah jadi harga ayam dan tahu atau tempe di Belanda itu jauh lebih murah daripada harga tahu dan tempe guys. Jadi harga ayam 700 gram €3.75. Jadi segini tuh €3.75 atau sekitar 50 ribuan. Dan harga tahu segini juga hampir €3, 2 biji ya guys. Jadi ya gitulah. Harga tempe juga satunya tuh 200 gram kalau nggak salah itu €1.80. Sedangkan harga ayam juga sekilonya bisa €2 atau €3-an. So sekarang aku mau potong-potongin dulu. Punya telurnya, jadi ini telurnya tuh buat campuran capcay dan juga tahu kukus. Terus ini ada sugar snap. Sugar snap tuh apa ya bahasa Indonesianya, aku nggak tahu guys. Kacang kapri atau pulen bahasa Inggris, bahasa Belandanya. Dan ini ada kol, ada kembang kol, ini ada tahu sisa, ada apa namanya nih, sawi putih, paprika biar ada merah-merahnya. Terus aku tambahin sisa zucchini sisa, wortel, terus aku tambahin buncis karena aku punya buncis, dan juga ada prei dan tomat teman-teman. Sekarang kita siapin dulu. Kita siapin sayuran buat capcay. Kalian mau masaknya rapi gitu ya, kalian pertama-tama tuh harus yang namanya menyiapkan dulu guys. Jadi jangan baru beres nyiapin satu jenis terus kamu udah masak. Kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa semuanya rapi dulu, beres dulu, baru kamu nanti beralih ke kompor. Nah untuk sugar snack sama apa sih, kalian tahu gak sih bahasa Indonesia sugar snack? Sebenarnya sugar snack ini bisa buat kayak sushi atau poke bowl atau salad. Ini enak buat dimakan mentah ya teman-teman. Dan sayuran-sayuran kayak gini, ini tuh kalau di Belanda apalagi musim dingin gini ya, asalnya bukan dari Belanda guys. Ini aja dari Guatemala. Jadi di setiap packaging biasanya ada dari mana sayuran ini berasal gitu. Kalau di supermarket buah juga gitu. Kol, setengah aja kolnya, jangan banyak.
Angin pun aku sudah harus ada tempat sampah darurat. Oke, abis itu aku siapin buncis. Ini terserah ya teman-teman mau pakai buncis atau enggak, karena ini aku ada buncis jadi aku siangin aja sekalian. Dan aku tuh orangnya paling nggak sabaran untuk motong buncis teman-teman. Jadi aku biasanya aku gini doang, ujungnya aku potong dan aku bagi 2 atau 3 gitu biasanya, karena aku paling males untuk nyangin buncis yang satu-satu diginiin gitu ya. Aduh, aku paling nggak bisa guys. Jadi kalau kamu juga sama kayak aku males, potonglah seperti yang semaunya kamu. Dan kadang sih bikin males tuh gini, kalau misalnya kita masak terus ada temen komentar yang kok motongnya gitu sih gitu. Maksudnya ya udahlah, cara motong doang gitu kan, yang penting kan dimakan-makan juga gitu ya menurut aku. Jadi jangan pernah down karena komentar orang lain dengan cara memasak kita teman-teman. So guys, aku sambil masak nasi. Nasinya barusan udah aku pindahin ke langseng. Kalau kalian mau tahu vlog cara masak nasi tanpa rice cooker, aku bakal bikin vlognya. Nah sekarang gimana caranya biar aku tetap santuy gitu, tetap nggak stres. Ini gak enak banget sih, rambut aku tuh tipis teman-teman. Rambut aku tipis. Nah caranya adalah kalau misalnya kita kan kayak ini banyak banget yang happening gitu, yang lagi terjadi ini di dapur. Nah sedangkan ini ada panci baru beres gitu kan, panci Aron baru beres. Nah biasanya aku langsung cuci saat itu juga. Jadi aku make space lagi, bikin ruang lagi biar aku tetap enak motong-motongnya gitu teman-teman. Oke, ini aku cuci ya. Nah karena panci ini gede, biasa aku kalau panci-panci gini jarang aku masukin ke mesin cuci piring. Biasa aku langsung cuci pakai tangan aja biar lebih enak. Beres langsung kita masukin lagi ke tempatnya, ke laci, sak piring. Buang tempat sampah. Sekarang wortel kita kupas. Aku bakal potong kecil-kecil buat si tahu kukus. Jadi kalau kalian udah tahu kalian akan menggunakan barang yang sama, bahan yang sama untuk menu yang berbeda, kalian bisa langsung siangin bareng-bareng pas kalian motong-motong guys. Jadi itu juga bisa menghemat. Dimasaknya tuh lebih sistematis gitu loh. Asik, sistematis. Tuh pokoknya ya. Sawi putih. Karena ini udah sayuran minggu lalu guys. Jadi aku itu sebenarnya kan apa yang aku bikin itu terserah aku, nanti tinggal orang yang mesen ada berapa banyak. Biasanya yang aku bikin itu misalnya aku nih punya dari kemarin udah banyak nih sawi putih sama apa gitu yang sisa dari sayuran minggu lalu. Nah itulah menu yang bakal aku bikin, aku pakai ingredientsnya gitu. Jadi kayak sekalian ngabisin stok sayuran minggu kemarin. Dan aku kan setiap minggu kan aku ini ya, belanja mingguan gitu. Courgette atau zucchini. Kalau kalian nggak ada zucchini nggak apa-apa ya, ini menu aku aja. Capcay aja pakai zucchini karena memang ada setengah di kulkas, jadi aku semuain aja. Aku pisahin dulu guys. Oke, aku ambil. Bumbu ajaib. Ini cukuplah untuk bikin capcay. Ntar kita tumisnya pakai bumbu ajaib ini, tomatnya. Sekarang aku tinggal nyangin lagi untuk
tahu sama ayamnya. Tapi ini akan aku taruh belakangan teman-teman. Biasanya yang akan aku lakukan kalau misalnya yang buat sayuran udah beres, aku beresin dulu ini meja iris. Aku cuci. Dan ini bakalan nanti aku rebus 5 menit biar udah cepet mateng. Kembang kol udah nggak kepake. Oke, udah rapih lagi. Untuk capcay, aus guys. Sekarang aku siapin untuk tahu kukusnya ya. Oke, sekarang tahunya tinggal aku belah-belah aja. Aku bejek-bejek. Teman-teman, nih tahunya udah benar-benar blend, kayak lunak gitu ya. Jadi kalian juga bisa benar-benar pakai kalian juga bisa cuma pakai tangan atau pakai ulekan aja teman-teman. Nah, karena aku punya hand blender, jadi aku tadi hancurin pakai hand blender. Terus abis ini aku taruh telurnya 3, jadi buat 1 blok tahu aku kasih 3 telur, terigu sama tepung beras. Tepung berasnya sekitar 1 sendok makan aja, jangan banyak. Terus terigunya kira-kira 3 atau 4 sendok makan. Maksudnya tuh biar lebih banyak jadinya teman-teman, aku campur. Bisa aja sih kalau kalian cuma mau tahu sama telur doang, tapi aku make sure buat bikin lebih. Tahunya ini tinggal aku aduk-aduk. Dan aku tambahin bumbu ya. Jadi bumbunya tuh bawang putih bubuk. Oke, terus lada. Habis itu ketumbar. Sama penyedap dan garam ya. Tinggal kita aduk-aduk aja. Kita tambahin campurannya. Nah, udah beres. Nanti tinggal kita kukus. Oke teman-teman, karena tadi habis ngukus nasi dan ini airnya masih agak panas, terus aku tambahin dikit biar pancinya sekalian kotor. Jadi aku langsung mau kukus tahunya teman-teman. Aku pakai ini ya, plastik food grade. Ini memang khusus untuk nyimpen makanan plastiknya. Terus ini aku masukin adonan tahunya. Terus tinggal kita bolong-bolongin teman-teman. Ditusuk sate, tinggal kita bolong-bolongin biar nggak meleduk. Oke. Ya, taruh. Kira-kira 20 sampai 30 menit. Nah, lagi-lagi ini udah ada yang kotor, aku langsung bilas, terus aku taruh di mesin cuci piring. Oke teman-teman, sekarang yang akan aku lakukan adalah aku mau masak air dulu sambil aku rebus nanti sayurannya. Jadi ada tips dari salah satu subscriber aku, katanya kalau mau masak capcay biar sayurannya cepet matang dan warnanya masih bagus, sayurannya harus kita rebus 5 menit di air mendidih dulu, baru nanti tinggal dicampurin sama bumbunya. Jadi aku mau coba tips itu ya guys. Dan sambil aku juga mau nyiapin ayamnya. Jadi ayamnya aku masak terpisah, nanti terakhir tinggal aku campurin aja teman-teman. Ini ayam 700 gram, ayam filet. Nah, kalau kalian mau pakein jeruk nipis terserah. Aku kadang pakai, kadang enggak guys. Jadi ini yang penting aku cuci aja bersih.
Terus aku ungkep dengan bumbu sederhana aja, pakai apa namanya, bawang putih bubuk, ada airnya dikit ya, nggak apa-apa. Terus merica atau lada bubuk, ketumbar, terus aku kasihin apa namanya nih, kaldu sama garam sama kunyit bubuk. Mana dia kunyitnya? Ini 5 menit dengan air mendidih. Mau tahu, pokoknya kita rebus dulu. Oke, airnya udah mendidih. Jadi kita bakalan rebus si sayuran ini 5 menit guys. Garam. Oke, jadi ini udah 5 menit aku rebus. Bakalan aku saring, tapi aku pindahin dulu ke sana guys, ke pojokan biar ada ruang. Seperti biasa, tips aku kalau mau masak nggak ruwet adalah kita make space. Oke, terus ini juga si tahunya udah beres. Kak, bisa juga nanti kita, karena dalamnya masih basah, tapi biar kita belah 4. Nah, tips aku kalau kalian masaknya gagal kayak gini, nggak usah panik, balikin aja lagi ya. Aku kira tadi setengah jam beres, balikin lagi, dibuka. Jangan lupa tambahin air. Udah lama ya ternyata rebus. Kosongkan si panci ini. Oke. Sudah matang ya. Nah, bumbunya, dan aku punya minyak bekas goreng risol. Oke. Nah, kalau kalian nggak mau bumbunya menyerap semua ke ke telur, kalian bisa masukin telurnya paling dulu, baru nanti tumis bumbu ya. Oke. Terus bumbu ajaib sama tomat. Nah, ini udah lumayan harum. Kita masukkan sayuran. Saus tiram. Pakai saus tiram. Terus kecap asin. Oke. Di situ kita tambahin garam, penyedap sama lada. Nah, ini masuknya capcay kering ya. Kalau kalian mau tambahin air sedikit juga boleh sebenarnya. Oke, jadi ini si tahu kukusnya aku coba angkat, tapi susah karena udah aku buka plastiknya. Kacau deh. Oke, apa yang akan kita lakukan? Kita bisa goreng sih ini.
Cuman yang hancurnya ya buat makan sendiri. Oke ya, kita potong-potong dulu. Tapi karena ada yang hancur, jadi kita harus siasati guys. Ini masih ada PR ya, si ayam belum aku campurin ke apa namanya, ke capcoy. Aku punya trik, jadi biar dia makin padat harus kita goreng lagi teman-teman. Gak apa-apa nih, masukin aja mumpung belum. Sambil aku mau iris-irisin si ayam. Ayamnya iris kasar aja ya guys, yang penting nggak gede-gede amat. Oke teman-teman, jadi tadi yang masih berbentuk utuh itu bagus. Terus ini tinggal ancur-ancurannya. Yang akan aku lakukan adalah membuat si ancur-ancur ini berbentuk bulat-bulat teman-teman. Jadi kayak kita bikin perkedel tahu. Tinggal kita goreng aja, nanti bakalan jadi kok. Jadi kalau kita tidak panik guys, all be fine. Semuanya kan baik-baik saja, yang penting kan dimakan. Bentuknya kayak apa juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini aku nyalain lagi si capcaynya sedikit, kecil aja. Sambil aku campurin ayam yang udah aku masak ya. Jadi ini jadinya capcay ayam, dan bumbunya nggak perlu ditambahin lagi teman-teman. Wah ini jadinya mewah banget nih. Ini ayam pakai capcay, bukan capcay pakai ayam. Karena ayamnya banyak banget, ternyata aku beli 700 gram. Dan ayamnya ternyata mendominasi capcaynya guys. Nanti aku bagi si Haneka. Bagi tetangga sebelah jadinya. Beres, cepet loncat ya. Ya kan? Dan ini si tahu. Nah, tahu yang tadi hancur ternyata tetap bisa jadi kayak gini, tetap jadi kayak perkedel tahu. Sekarang kita cobain capcaynya sama tahunya. Capcay aku cobain yang punya aku ya, karena aku nggak makan ayam guys. Rasanya enak. Tapi sih menurut aku, kalau sayurannya direbus dulu, cuman nggak repot nungguin sayurnya matang. Cuman jadinya sama-sama aja sih, sama sayuran mentah. Menurut aku ya. Terus ini tahunya, perkedel tahu kukus sebenarnya. Aku nggak makan semuanya teman-teman. Aku makan sedikit aja, karena aku nggak lapar. Garing-garing, lembut dalamnya. Nah, nih capcaynya udah jadi. Itu depan saya aja baik, balik saya enggak gitu. Jadi saya kalau kerja kayak gini ke Jakarta, saya lebih berpikir saya titipin ke orang tua saya atau ke omanya atau ke ex saya, gitu, mantan saya gitu. Jadi saya nggak makan bakso semua keluarga. Pesta kita baru tuh beli jam ya kan, beli baju ya kan, beli celana. Baru itu saya seumur hidup megang duit segitu. Wah seneng banget kan. Ya arti. Aku sambil dengerin podcast. So anyway, ini karena pancinya tadi agak lama dipakainya guys, jadi nasinya benar-benar berkerak. Jadi aku harus rendam beberapa jam. Dan yang akan aku lakukan adalah aku taruh di bawah shower, di bawah laci kamar mandi. Udah aku fotoin, Haneka aku punya nasi capcay nih, lebih buat kamu. Katanya ternyata dia seminggu holiday. Padahal sebelahan guys, aku nggak tahu kalau dia pergi holiday. Oke lah ya.
Dan teman-teman, di sini capek juga. Jadi masak untuk 5 orang sama masak buat 16 porsi itu capeknya sama teman-teman. Karena kan bikinnya sama kan prosesnya, cuma apa nggak sebanyak biasanya gitu, tapi waktunya sama, text time-nya sama. Oke guys, orang pertama udah datang. Barusan si Ellen, dia pesan 3 porsi. Nih, langsung habis. Terus aku tadi jelasin, karena aku kan baru beberapa kali ketemu dia. Terus aku bilang, boleh nggak kalau misalnya aku bikin video pas kamu ngambil makanan, boleh tangan aja, atau pas kamu ngomong aja nggak pakai muka gitu. Terus dia bilang, aku bilang sih buat promosi apps-nya, karena aku bikin di sosial media gini. Terus dia bilang, awalnya nggak mau. Terus kayak, boleh tapi next time ya, nggak sekarang, aku sekarang nggak siap gitu. Nah sebenarnya orang Belanda tuh nggak mau banget guys kalau untuk masuk internet gitu, kayak menurut mereka tuh itu sangat privacy. Haneke ternyata lagi liburan ke Spanyol. Kalian bayangin deh gimana sih bertetangga di sini ya, orang sebelah rumah aku lagi liburan ke luar negeri, aku tuh nggak tahu guys, kecuali kita WhatsAppan gitu terus segala macam. Nah karena aku udah porsiin gini, dan aku juga nggak mungkin bagi ke tetangga yang lain karena aku nggak kenal, dan Dennis tidak menyarankan itu. Jadi kalau nggak kenal tuh aneh di sini kalau ngebagi-bagi makanan. Makanya dengan adanya aplikasi ini orang tuh happy, karena ya aku datang ngambil makanan kamu tapi aku juga bayar, ngegantiin ongkos kamu masak gitulah ya. So akhirnya aku WA si Opanik, dan untungnya dia mau datang. Udah minggu keempat, seingat aku, setiap weekend pasti cuacanya jelek banget. Ada badai lah, angin, terus hujan tuh kayak gini terus. Gimana ini cuacanya kayak gini terus? Langitnya abu-abu. Makanya. Nanti fotonya, terbang. Iya, makanya. Nah ini belanja tadi. Nih kita perhitungkan sekarang berapa modal. Beras, anggap aja 1 liter itu 2 euro. Tahu 1 euro 50 sen. Bumbu-bumbuan 1 euro 50 sen karena nggak sebanyak biasanya. Telur 1 euro karena cuma berapa biji tadi ya, 8 biji ya. Terus sayuran aku nggak hitung satu-satu tapi anggap aja aku totalin karena itu kan kayak sedikit gitu kan. 6 euro. Terus ayam 3 euro 75 sen. Dan totalnya aku jadinya bikinnya 8 porsi ya, karena buat aku 2 porsi sama Dennis dan 1 porsinya Opanik. Walaupun itu nggak aku hitung income-nya kan, karena aku nggak jual ke dia. Nah totalnya adalah 15 euro 75 sen teman-teman, atau 236.250. Tapi ingat, karena aku masaknya buat sedikit, jadi kayak kembang kol aku nggak bisa beli setengah, aku harus beli semua. Buncis itu nggak bisa beli secomet, jadi harus beli secomet. Jadi harus beli 1 plastik. Terus kacang kapri juga harus beli 1 plastik. Jadi intinya masak buat sedikit dan buat banyak itu belanjanya sama guys, karena yang dikeluarkan sama walaupun ada sisanya buat bisa kita masak lagi gitu kan. Terus pemasukannya adalah Jennifer 10 euro, terus Ellen 15 euro, 25 euro teman-teman. 25 euro dikurang 15 euro 75 sen itu hanya 9 euro 25 sen. Atau kalau dikaliin 138.000. Apakah worth it? Oke, sekali lagi kalau kalian atau aku orientasinya untuk uang segini tuh kecil banget, karena waktu yang dihabiskan juga sama antara masak 5 porsi dan juga masak 15 porsi. Tapi nggak apa-apa, aku tetap happy. Sekalian juga melatih jiwa entrepreneur aku. Jadi entrepreneur itu nggak harus selalu rame-rame, ada juga masa-masa kayak gini teman-teman. Tapi namanya kita hidup kayak aku nih, selalu yang namanya tuh konsistensi itu nomor 1 gitu ya, untuk masak untuk tetangga ini. Jadi aku tetap jalanin dan pada akhirnya tetap kayak positif aja gitu, memberikan
nilai positif ke diri sendiri dan juga untuk tetangga. Kameraan, dat is voor mij. Nee, ik maakte vandaag 8 met mij en Dennis. Ja? En dus de mensen alleen maar 5. Maar ik denk ook, ik dacht over de coronavirus en ook slecht weer. Ja. Die mensen liever thuis blijven, denk ik. En, en die andere familie ook eigenlijk naar zus net verhuizen. De familie met 3 kinderen, dat altijd met mij abonnement. Ja. En die andere mensen naar wintervakantie. Dus ja. En ik dacht, die 1 portie, ik heb bedacht, misschien naar mijn buurvrouw geven, delen. Maar ik doe af en toe delen naar haar. Ja. En dan ik appte haar. En dan zij is nu in Spanje. Ja. Oké, nou ik heb al met de kip, ik kan niet de kip eten. Nee. En dan ik dacht over misschien ik wil afhalen. Ja, ik ben niet zo dol op kip, maar het is niet met botjes en zo, hè? Wat zeg je? Niet met botjes. Nee, deze is maar dat vind ik als kluiven en zo vind ik niet lekker. Nee. Ja. Ja, dus ik ben blij dat je hier bent. Ja. Ja, alles en dan wat zei je? Alles goed verder? Oh, ja. Ik ben wel moe, maar ja. Ja, het was druk met iemand die logeerde. Er was iemand die woont in het oosten van het land. Oké. En die was aan het logeren in een huisje. Bij jou? Nee, niet bij mijn huis, maar bij op een andere plek in Utrecht. Oké. Van een huisje wat even leeg staat omdat die persoon 2 maanden op vakantie is naar Australië. Oké. Maar zij is ziek. Is dat je familie of? Nee, het is gewoon een vriendin van vroeger, gewoon zeg maar. Gewoon al heel lang vrienden. Oh, oké. Ja. Ik heb koekje. Bananenkoekje. Wacht even. Lekker. Ja, die pandan bananen. Ja, ik heb gisteren zelf gemaakt. Ja, je moet even in de magnetron aan, want ze deze al in de koelkast. Ja. Dus is iets hard. Maar als je in de magnetron is... Maar is het een soort muffin? Ja, een beetje. Ja, een soort van muffin. Ja. Nee joh, je moet ze niet allemaal geven. Nee, ik heb al nog. Dus, met banaan? Ja, met banaan en pandan. Pandan is die blaadjes. Ja. Dat is de pandanblad. Ja. Want ik ken wel de term pandanrijst. Ja, de rijst ook met de pandansmaak. Ja. Ja, dat is hebben ze met die blaadjes dan gemaakt? Ja. Ja, pandan betekent gewoon de blad. Ja. Oké. Nou, dankjewel. En eet je makkelijk. Ja, dankjewel. Het zal ook goed komen. Tot volgende keer. En dan bedankt dat ik het gewoon krijg. Ja, tuurlijk hoor. Ja. Ja. Helemaal niks. Echt niks. Is zonde om te weggooien. Ja, en ik zal voor je duimen. De volgende keer. Ja, dank je. Oké. Doei. Oke guys, karena aku ingat tadi dia tuh bawa tempat makannya banyak banget. Jadi aku kasih bolu pandan yang kemarin aku bikin. Udahlah, aku kasih dia aja sekalian gitu, dia juga seneng kan. Oke, thanks for watching. Akhirnya video kali ini selesai juga, seharian penuh. Nggak penuh sih, 6 jam lah ya. Kalau kalian ada ide makanan apa yang kira-kira tuh familiar atau nggak aneh-aneh yang bisa aku masakin buat orang Belanda, buat tetangga aku di sini, kalian taruh di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan juga taruh di bawah atau bisa DM aku di Instagram. I see you guys in my next video. That's it.